Keadaan cerita yang dari awal udah berperang membuat banyak cerita yang mungkin kurang jelas, makanya banyak penonton yang baru saja mengenal ini anime jadi kurang ngerti nih fondasi backstory-nya itu seperti apa dari sang MC kita di sini. Tapi meskipun begitu, ceritanya yang masih bisa jalan karena memiliki tujuan yang jelas dan menurut gua udah seru banget deh. 2 episode perang terus tanpa basa-basi. Apalagi di sini udah perang psikologis sama ketahanan mental dalam peperangannya. Itu udah seru banget menurut gua. Selamat datang di pembahasan anime dan sekarang gua akan membahas anime Tensai Ouji no Okaji Koukasei Seijutsu episode kedua. Di episode kedua di sini langsung saja dilanjutkan dengan peperangan yang bisa dibilang permainan psikologis antara MC dengan jenderal lawan yang dimana banyak sekali strategi-strategi yang cukup bikin lawan pusing karena masih aja mereka meremehkan lawannya padahal udah pernah kalah sekali sama mereka tapi masih aja nggak takut-takut. Memang suka nggak ada pikiran emang musuh-musuh dalam anime ini ya, tapi di sini malahan musuhnya juga kelewatan nggak ada pikirannya, terlalu berpikiran naif padahal lagi berperang sekarang ini kan. Makanya bisa dibilang jenius si Pangeran Wayne-nya, lawannya aja terlalu naif, cerdas emang ya. Cerita diawali dengan keadaan ini yang sedang beres-beres dan membangunkan Wayne yang sedang tertidur, di mana adegannya walau cuma sebentar tapi kelihatan lucu gitu ya. Apalagi si Wayne lagi memimpikan sesuatu yang besar-besar yang membuat Ninim sedikit minder gitu kan. Imut-imut gimana gitu pas ngelihatnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa tempat tidur dan daerah mereka tinggal sekarang ini bukan di kerajaan Narta, melainkan mereka sudah berada di tempat pertambangan emas milik Marden. Dimana di sini Wayne dan Ninim sudah berhasil mendapatkan tambang emasnya. Namun sayang sekali, ketika Wayne mendapatkan tamu dari seorang pengurus pertambangannya dan memberikan data dari pertambangan tersebut, didapati bahwa informasi sumber emas yang ada di situ sudah mulai menipis, yang artinya sudah mulai seret. Kalau diibaratkan air, sumber airnya udah mulai habis. Ya, anggap aja emasnya udah mau habis, gampangnya kan gitu. Yang bikin Wayne cukup pusing dengan hal itu, karena sumber harta karunnya kan jadi menghilang, boro-boro mau bayar hutang, duit gara-gara perang aja kan udah mau habis ini. Setelah mengetahui bahwa sumber emas yang sudah mau habis, akhirnya Wayne merencanakan rencana lain untuk bernegosiasi dengan Marden mengenai tambang emasnya. Karena kan mereka belum tahu nih kalau sumber emasnya udah mau habis. Jadi si Wayne ini ada mau membuat tambang emasnya menjadi barang tawanan dan minta bayaran kepada si Marden untuk membayar tawanan tersebut. Karena kan sudah pasti si Marden ini menyerbu dengan pasukan besar untuk mengambil alih tempat kesayangan mereka. Makanya si Wayne berencana untuk menjadikan tambang emas itu menjadi tawanannya dia. Jadi ketika Marden sudah membayar, baru dia mundur. Apalagi memang benar si Marden ini menyerang dengan 30.000 pasukan, di mana hal ini cukup ditentang oleh para menteri kerajaan Marden karena ditakutkan tidak ada yang menjaga perbatasan selagi pasukan besar menuju daerah pertambangan. Terlebih mereka masih meremehkan kerajaan Narta dan dikira pertarungannya akan selesai atau berakhir dalam seminggu. Jadi dikiranya aman-aman aja kan. Tapi ya pada kenyataannya gitu ya, pertarungan yang sudah direncanakan oleh si Wayne ini dalam sebulan lebih berakhir atau baru selesainya untuk melawan 30.000 pasukan dari Marden. Yang terdengar mustahil tapi berhasil aja ya sama si pangeran jenius satu ini. Pada pengenalan jenderal musuh juga kita malahan masih bisa mendengar percakapan mereka yang cukup mengesalkan karena mereka ini sudah menganggap kemenangan mereka sudah di depan mata dengan mudah karena mereka sudah memiliki pasukan yang lebih banyak dari pasukan Harta yang perbandingannya cukup jauh ya, 30.000 dengan 5.000. Lebih banyak kan itu si Marden. Tetapi pada saat perang dimulai, si jenderal musuh yang terlihat angkuh langsung dibuat pusing dengan stres karena tiba-tiba pasukan yang maju ke benteng pertahanan pertama dikalahkan dengan mudah dan pasukan Marden susah untuk maju. Tapi enaknya pada saat adegan lagi serius ini kita malah dijelasin dengan cara yang cukup imut ya, dengan balik ke kerajaan Narta di mana ke tempat pelajaran adiknya si Wayne lagi belajar strategi, di mana kita diperlihatkan mengenai medan perang yang ada di daerah pertambangan tersebut, di mana jalur untuk ke puncak itu ada 3 jalur dan Wayne kelihatannya sudah mengikis bagian belakang gunung agar susah untuk dilewati oleh prajurit musuh. Dan Marden juga tidak mau repot-repot juga kan membuat jalan baru dan pengen kemenangan yang mudah. Makanya mereka nggak pikir-pikir apa lagi dan asal terobos aja. Kayak meyakinkan diri mereka kalau mereka itu udah bisa. Padahal di lapangan beda cerita ya. Pasukannya yang kesusahan untuk menerobos di jalur yang sempit dan prajurit yang berjalan sedikit demi sedikit untuk bisa maju. Makanya prajurit Narta bisa lebih mudah untuk melakukan pertahanan ketika melawan pasukan Marden yang sedang maju ke benteng tersebut. Setelah kekalahan peperangan pertama, mereka mendapati informasi bahwa ada terowongan tambang tua yang langsung menuju pangkalan atau tenda utama Natra yang dikira oleh Marden bisa menjadi jebakan untuk pasukan Narta yang lewat situ. Makanya mereka menunggu di situ dengan anteng, dan pada saat ada pasukan Narta yang lewat, mereka langsung buru-buru menyergap dan mengejarnya. Tapi sayangnya kan, yang dikira Marden itu mereka sudah menjebak Narta, malahan jadi kebalikannya. Karena ternyata terowongan itu menjadi jebakan untuk menjebak wakil jenderal atau bawahan utama jenderal
jenderal yang kelihatan memang disengaja agar moral prajurit musuh, terutama jenderal utama musuh, menjadi turun dengan menghabisi wakil jenderal musuh yang tertimpa reruntuhan di terowongan. Yang dimana hal ini menghasilkan psikis dari jenderal utama Marden di sini menjadi tidak stabil dan tidak bisa berpikir dengan jernih karena wakilnya kan yang biasanya menetralkan pikirannya sekarang tidak ada lagi. Sudah kelihatan tidak stabil gitu pikiran jenderalnya ini. Apalagi keesokan harinya, kelihatan kalau benteng pertahanan pertama berhasil direbut oleh Marden yang sudah mulai memercikan semangat jenderalnya lagi nih untuk berpikir jernih. Namun Wayne punya rencana lain kan, dengan membakar tenda musuh pada malam hari yang membuat musuh kelabakan dan tidak teratur. Terutama jenderal utamanya yang cukup panik dan menarik semua pasukan utama yang ada di benteng pertahanan untuk kembali ke tenda utama untuk berjaga-jaga serangan besar-besaran yang dirasakan oleh jenderal. Namun sayangnya, serangan besar yang dikira-kira sama si jenderal hanya suara dari longsor batu dan kayu yang dikira jenderal sebagai suara kaki ribuan kuda yang membuat dirinya takut. Dan karena semua pasukannya dipanggil semua untuk balik, benteng yang pernah diambil alih sama Marden direbut kembali nih sama si Narta yang bikin si jenderal musuh jadi makin gila kan. Dan di sini ya akhirnya psikis dari si jenderal utama udah mulai kena parah nih, udah mulai kagak beres gitu deh dia ini. Ditambah lagi di sini Jenderal Ada mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Wayne. Namun isi negosiasinya nggak beres semua, yang bikin Wayne menolak syarat-syarat yang mereka layangkan. Ditambah dia ada menghina Ninim sebagai ras najis yang direndahkan olehnya. Ini nih yang sebenarnya gue pengen lihat pas Wayne itu marah, tapi tidak terlihat ya di sini karena ditahan sama dia untuk sekarang. Ditambah ketika pertarungan klimaksnya juga akhirnya si Wayne bisa balas dendam dengan rencana serius yang cukup bikin musuh itu kebingungan juga ya pas dilakuin sama dia. Dan juga balas dendam si Wayne ini cukup pintar karena dia udah emosi jadi nggak dilama-lamain sama dia dan langsung saja menuju tempat tenda utama musuh dengan menyamar sebagai pembawa pesan dan melempar kepala utusan jenderal musuh yang bikin Wayne emosi sebelumnya. Sayang sih tidak diperlihatkan, tapi gue cukup puas pas ngeliat Wayne bermuka serius ketika menusuk badan si jenderal dan menebas badannya dengan bebas. Itu cukup baiklah adegannya karena mengingatkan bahwa si Wayne nggak bisa sembarangan nebas kepala orang sembarangan kan, karena dia masih butuh utusan si jenderal tersebut untuk menyampaikan pesannya juga ya. Sayang sekali tidak ada adegan gore pada saat si Wayne ini lagi marah. Padahal ketika kita bisa melihat si Wayne marah terus dia ada adegan gorenya, itu menambah semangat lagi pas nontonnya. Seriusan. Dan di endingnya ada informasi dari kekaisaran, yaitu dari dubes perempuan yang pernah kita lihat ada di flashback di episode 1, di mana dia ini ada menemukan sebuah data di mana Pangeran Wayne ternyata pernah belajar di sekolah militer kekaisaran dan menempati juara 1 di setiap pelajaran akademis yang membuat malu kekaisaran tersebut. Akhirnya dicoret dari historinya, yang membuat si ceweknya berpikir kalau kekaisaran menumbuhkan taring yang akan menyerang kekaisaran itu sendiri. Gila kan tuh, saking takutnya main kekaisaran, makanya dihapus sama mereka, dianggap sebagai aib. Dan akhirnya peperangan selesai dan kemenangan yang diterima oleh Narta yang akan menumbuhkan perkembangan daerahnya yang cukup bagus nantinya. Namun ternyata ada informasi lain, yaitu adalah kerajaan Marden yang sudah tamat atau bisa dibilang sudah diinvasi oleh kerajaan tetangganya dan berhasil tumbang. Jadi Wayne sekarang ini sudah tidak bisa lagi bernegosiasi dengan Marden soal kompensasinya yang membuat dirinya cukup pusing akan hal itu. Tapi untung saja ada informasi bahwa ternyata tambang emasnya masih ada lagi nih, sumber titik lain di gunung tersebut yang dimana membuat Narta akan bangkit dari kebangkrutannya kan. Ya sisa episode selanjutnya dimana kita bisa mungkin melihat putri dari kekaisaran yang akan datang ke kerajaan Narta nantinya, sama seperti dubes dari kekaisaran sebelumnya. Dan untuk kepentingan apa? Mungkin untuk kepentingan melamar perkawinan, harusnya begitu. Cerita selanjutnya seperti itu, untuk melamar perkawinan menjadi istrinya si Wayne, mungkin. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensai Oji no Okaji Kokasai Seijutsu episode kedua. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.